Selamat pagi anak-anak, mama, papa, bapak dan ibu guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, bersukacita dalam nama Tuhan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 20 November 2020, kita akan bersama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkannya. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam hari tadi. Kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru, yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Arahkanlah pikiran dan budi kami. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah, cemburu, dan keinginan jahat, serta mementingkan diri sendiri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami menjalankan aktivitas sebaik-baiknya. Tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami mohonkan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, papa, mama, dan bapak ibu yang terkasih di dalam Kristus. Setiap orang pasti akan merasa resah bila dekat dengan orang yang kotor dan bau. Seringkali mereka diasingkan dari kehidupan bersama.
Akan tetapi penilaian terhadap yang kotor itu hanya bagi mereka yang tidak memiliki kehidupan yang sehat secara jasmani, tanpa melihat kepribadian dari orang yang dianggap kotor itu. Pada zaman ini, sesuatu yang dianggap negatif itu lebih sering mendapatkan perhatian daripada sesuatu yang positif dan benar. Hal ini tercermin dalam kehidupan para ahli Taurat yang menilai secara negatif perbuatan Yesus yang mengusir semua pedagang di Bait Allah, seperti yang terdapat dalam Injil. Juga dikatakan bahwa bukan hanya menilai, tetapi mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus dari antara orang banyak, karena merasa risih terhadap perbuatan dan perkataan Yesus. Inilah suatu perbuatan yang dapat kita jumpai dalam masyarakat zaman ini, yang hanya suka menilai orang lain menurut covernya tanpa melihat apa yang ada di dalam dan di balik perbuatan orang tersebut. Dalam Injil diceritakan tentang bagaimana Yesus menyucikan Bait Allah. Ia mengusir para pedagang dan berseru, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikan sarang penyamun." Bait Allah itu bagi kita diibaratkan seperti tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk tidak menjadikan tubuh kita sebagai sarang penyamun yang selalu menilai orang dengan perspektif yang negatif. Kita harus senantiasa berusaha menyucikan diri kita dengan perbuatan dan perkataan yang baik kepada orang lain. Hal ini pula tercermin dalam bacaan sebelumnya, yang mana Allah berfirman kepada Yohanes untuk mengambil gulungan kitab dan memakannya, sebab gulungan kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis dalam mulutmu. Dengan sabda ini pula, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berjanji di hadapan Allah, tetapi tidak melakukannya. Maka sebagai umat beriman, marilah kita bertindak seturut janji kita, seperti manisnya janji Tuhan kepada kita dalam Mazmur, "Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bertindak seturut janji kami kepadamu, dan janganlah biarkan kami mengotori bait suci-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Papa Mama, Bapak Ibu, demikianlah untuk renungan pagi ini, tanggal 20 November 2020. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.